Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kembali ke part keduanya, yang mau kita bahas di bagian masalah reset atau hapus histori. Ini berlaku di semua motor injeksi, enggak cuman di Honda saja. Jadi setelah proses yang dilewati dalam perbaikan, seperti contohnya sebagian kecil dari video berikut ini, kita lakukan pergantian filter udara baru, karena filter yang ini untuk saringan udaranya sudah tidak maksimal lagi, secara otomatis akan mengganggu suplai udara yang masuk, dan secara otomatis kalau sudah seperti ini total body kotor ya, kita pasang filter yang nanti akan kita ganti rotak baru tapi palsu ya, kemudian filter full pump sekalian dan karet full pump, karena ini masih asli bawaan motor, nggak pernah dirawat sama sekali, dan kilometer ini sudah di atas 45.000 km. Nah, bisa dilihat kalau di sini dindingnya kotor, itu akan mengganggu pergerakan kerja yang lain. Tuh lihat. Nah, kotoran ini akan mengganggu sirkulasi, maka untuk itu perlu melakukan perawatan rutin secara berkala ya, yang sudah ditetapkan oleh buku panduan. Oke, nanti akan kita ganti pempes baru, rotak baru, karena ini rotak masih bawaan dealer, dan ini tekanan full pumpnya sudah melorot. Ini unit ketengan yang baru tapi palsu, karena kalau yang ori tidak terjual, kalau yang ori terjual set pump. Oke, kita eksekusi bagian pump. Oke, busi di sini masih asli bawaan motor, kemudian gap besinya sudah sangat merongga dan sudah mulai tipis, resiko patah, ini tinggal patahnya. Untuk standar dia memang dia untuk businya gini cangklongnya bulat ya. Nah, ini tapi di sini sudah sangat kropos, sudah minta pergantian, karena masa aktif busi ini kalau di motor injeksi jangan nunggu sampai mati, di situ punya perawatan maintenance. Di sini nanti akan kita ganti denso ya. Oke, kita ini DL body sudah kami buka ya, karena di sini nggak pernah ada perawatan, bahkan injektornya aja sampai seperti ini ya. Untuk TB nya nah seperti ini kerak yang sudah kami rontokkan pakai cleaner, sebagian persen saja, kira-kira seperti ini lendir-lendirnya ya tuh. Nah, dan ini untuk sensor TPS nya error, langganan bit ISP 2015-2019. Nanti kita ganti TPS yang baru. Injektor nanti coba kita rehab dulu ya. Oke, kita eksekusi. Langkah berikutnya kita cek kadar oli. Oke, kita lap dulu. Di sini batas maksimal ada di silang 2, karena spek oli ini 800 mili kalau kita beli oli, tapi takaran yang masuk itu 750 sampai 770 mili. Kalau pas kita bersihkan filter oli ataupun pas turun mesin 800. Jadi yang pas itu silang 2. Kalau 800 kita masukin masih toleransi lah, tapi nanti ada di silang 2 lebih 1 mili. Kita tengok oli mesinnya, karena ini sangat berpengaruh. Tuh, kita cek, ternyata olinya habis kawan ya. Kita ulangi lagi. Ya, ternyata olinya habis, nggak ada sama sekali ya. Mudah-mudahan motornya nggak ngasep. Oke, kita ganti oli dulu yang baru sekalian. Kita tengok tinggal berapa mili nih, prediksi sekitar 150 sampai 200 mili. La ilaha illallah mas, gor garek tetes.
Mudah-mudahan motornya nggak ngejim ya Mas. Ini hanya contoh sebagian kecil dari yang kita oprek-oprek ya. Ingat, ini tidak hanya berlaku di Honda saja, karena semua injeksi itu program kerjanya sudah diatur oleh ECU atau Engine Control Unit. Maka setelah melakukan proses otik-otik ya, ataupun proses turun mesin, itu harus dilakukan reset. Dengan niat dan tujuan apa? Tetap disimak, jangan di-skip agar tidak salah paham. Kita pernah membahas antara perbedaan dua kertas yang ada di hadapan kita, antara perbedaan kertas kosong dan kertas yang urek-urekan. Ini apa artinya? Gini. Oke. Kalau di motor zaman dulu atau tipe konvensional karburator, fungsinya daripada CDI itu fokus untuk mengatur api saja, untuk menyalakan sebuah kendaraan. Karena syarat mesin hidup itu kan kurang lebihnya garis besarnya ada 4. Harus ada kompresi, top pengapian, dan sistem bahan bakar minyak. Nah, kalau zaman dulu itu CDI hanya fokus untuk mengeluarkan pengapian saja. Nah, tapi untuk generasi yang sekarang itu sudah berbeda. Jadi semua kerjanya sudah diatur, ada kala sistemnya hampir mirip dengan CPU di komputer. Ya, jadi otaknya ada di sini, ada di ECU. Sedangkan di ECU ini fungsinya untuk mengontrol aktivitas kerja, dari aktivitas kebiasaan mesin, dari aktivitas perhitungan sensor-sensor, aktuator dan segala macamnya, semua ditangkap di bagian otaknya ini. Kalau manusia kita tentu punya otak. Semua aktivitas itu disimpan di dalam otak. Yang sekarang ya tetap diingat di otak, aktivitas yang kita lakukan maupun aktivitas yang pernah kita lakukan di zaman terdahulu atau di zaman sebelumnya. Secara otomatis kalau kita diajak ngobrol sama orang, berarti kan kita ingat, oh kita dulu pernah melakukan aktivitas ini. Oh, sekarang kita melakukan aktivitas ini. Semua ini diatur di dalam otaknya dia atau ECU-nya. Maka di sini ada bahasa sales memory. Nah, di memori tersebut itu kalau ada aktivitas-aktivitas yang gagal yang pernah dilakukan oleh motor ini, yang pernah dirasakan oleh motor ini, dan di sini tidak dihapus untuk cek sampahnya, itu akan mengganggu daripada kehidupan otak dia ini untuk melakukan kebiasaan lingkungan yang ada di dalam proses kerja mesin tersebut ya. Oke. Nah, dalam keadaan tersebut berarti artinya kita gambarkan sebuah memori ECU atau kertas yang bersih ini, artinya proses data setelah kita lakukan proses-proses contoh yang tadi, kita hapus histori, kita lakukan inisialisasi ulang, kita lakukan reset ulang, supaya apa? Mappingan ECU melakukan kebiasaan yang baik lagi. Sedangkan di memori dia itu aktivitas grafik semua, jadi permainan dia data semua, jadi datanya nanti bisa bekerja sesuai dengan tugas masing-masing seperti ini kira-kira. Jadi terkoordinator, terjadwalkan, tidak berantakan, tidak acak-acakan. Nah, kira-kira seperti itu. Namun jika tidak dilakukan penghapusan sampah, maka memori dia akan bingung, seperti contoh kertas yang banyak urek-urekan ini. Nah, itu nanti akan mempengaruhi gerak daripada kendaraan tersebut, rasa motor pun kurang nyaman, kira-kira seperti itu untuk pembayangannya. Oke, kita ambilkan sedikit logika. Dengan keadaan perlukah direset? Sangat perlu. Kenapa? Jadi begini ya. Jadi yang membedakan antara motor injeksi dan motor karburator itu kemampuan elektroniknya untuk aktivitas sebuah keadaan program. Kalau zaman dulu CDI, kalau sekarang sudah ECU, Engine Control Unit. Nah, kalau belum direset semuanya masih ruwet, aktivitas kerjanya masih ruwet sama dengan sampean. Kalau sampean banyak pikiran, pasti aktivitas pemikiran Anda akan terhambat untuk hari-hari Anda. Jadi Anda harus melakukan refreshing dulu, kira-kira seperti itu untuk membangkitkan zona otak yang lebih fresh. Kalau otaknya fresh, aktivitas semua akan bertindak secara terkoordinasi dan secara baik, kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan keadaan tersebut berarti untuk ECU atau Engine Control Unit ini
dia sifatnya lebih komputeris, ya toh. Satu untuk mengatur BBM, untuk mengatur timing pengapian, timing gas, emisi, mengatur sensor-sensor, untuk mengendalikan kerja-kerja anak buah sensor aktuatornya, ya. Nah, injeksi ini kan diciptakan untuk membuat ramah lingkungan yang sudah ditetapkan oleh Euro agar tidak terlalu banyak polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan. Keadaan tersebut yang sudah diatur di bagian program-programnya itu dia sudah menentukan emisi agar lebih rendah, ya, dari berbagai jenis polutan atau zat yang bisa membuat pencemaran udara. Kira-kira seperti itu. Aktivitas dia kan masih berantakan kalau belum direset. Nanti kalau sudah direset, ibarat contoh, ECU itu jadi bersih lagi. Aktivitasnya bisa bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, ya. Oke, jadi nggak human error, nggak gila, kira-kira seperti itu. Dengan keadaan ECU berarti artinya otak sampean lah, ya. Semua keadaan tindakan Anda itu diatur oleh kerja otak Anda. Berarti untuk ECU atau Engine Control Unit itu dia berperan dalam mengatur berbagai jenis parameter, ya, untuk memberi informasi data jika ada gangguan dan segala macamnya. Dengan keadaan dua kertas ini, ya, yang tadinya banyak pusing, banyak pikiran, ya, otaknya banyak pikiran belum dihapus. Nanti kita contohkan. Inisialisasi atau untuk mereset ECU itu fungsinya apa sih? Apakah nanti data di dalam ECU ini hilang? Tidak akan hilang. Dia akan lebih terkoordinir untuk kerjanya, itu malahan, bukan menghilangkan. Persepsi orang itu kan menghilangkan. Ya, kalau menghilangkan ya berarti ECU-nya mati, gitu. Terkoordinator, lebih terdisiplinkan. Nah, ia berguna untuk mengembalikan ke kondisi awal. Jadi otakmu yang pusing itu ketika Anda refreshing, ketika Anda sholat segala macam, nanti akan kembali lagi ke pikiran yang fresh. Kira-kira seperti itu. Mengembalikan kondisi yang awal agar kembali dalam pikiran yang optimal untuk kerja aktivitas sistem programnya, atau untuk mengosongkan memori-memori sampah. Kan kalau kita habis oprek-oprek segala macam pasti nanti ada sampah. Mas, saya nggak nyopotin soket kok segala macam. Tetap aktivitas itu walaupun sampai tidak nyopoti soket, sampai nyetel klep aja layaknya harus melakukan reset ulang. Agar apa? Agar ECU itu membaca keadaan lingkungan yang terbaru dengan keadaan setelan klep yang baru. Apa hubungannya? Karena setelan klep itu akan mempengaruhi tingkat udara dan bahan bakar, ya. Oke. Jadi memori-memori sampah yang tadinya tersimpan, kebiasaan-kebiasaan ECU yang tadinya buruk itu dihapus, dibuang, ditata lagi, disetting lagi, ya, untuk membuat program pikiranmu, untuk membuat program pikiran kerja ECU itu biar tidak lelet. Contoh lah, kalau di HP Android itu banyak virus, maka HP-nya lelet, nge-lag, ngebug, nge-freeze, dan segala macamnya. Ya sama, jadi motor ini kalau habis turun mesin, habis benerin injeksi segala macam, walaupun sampai tidak ngelepasin soket, tetap dilakukan reset atau inisialisasi ulang untuk mengembalikan ke kondisi awal kerja, untuk menyocokkan antara ECU ini dengan keadaan lingkungan baru supaya dia bisa berpikir secara sehat, fresh lagi untuk aktivitas kerjanya. Kalau sampai nggak percaya silakan. Gitu, habis turun mesin nggak usah direset, rasanya nggak enak, kemudian direset. Nah, untuk proses reset itu pun ada syaratnya. Tentukan dulu tekanan full pump khususnya baik, injektor, TPS dan segala macam khususnya baik, ya, karena nanti dia akan bekerja secara optimal kembali, tidak menghilangkan data, tapi untuk mengkoordinir sistem agar lebih optimal kembali. Kira-kira seperti itu. Dengan harapan apa sih? Nah, sekarang tak tanya, sampean itu kalau banyak pikiran, apalagi sekarang ini masa liburan anak sekolah, agar pikiran kita itu kembali fresh untuk melakukan kegiatan, berarti kan kita harus refreshing. Refreshing itu kan tidak harus ke pantai, refreshing tidak harus kemana-mana, kita ke sawah ya bisa, tempat temen ya bisa. Artinya membuang rasa kepenatan yang ada di dalam otak kita. Sama,
ECU itu masih penat beraktivitas dengan lingkungan kebiasaan yang tadinya buruk, dengan keadaan tadi sampel contoh-contoh kotoran di dalam injektor, full pump segala macam ya. Dia nanti nggak maksimal kerjanya kalau nggak direset. Silakan dicoba, sama dengan sampean tadi yang kita ceritakan, perlu refreshing lah segala macam ya. Nah, proses ini berguna untuk harapan apa? Nah, kalau sampean pusing sampai refreshing, gunanya untuk apa? Bikin fresh kan, bikin pikiran enak kan, pikirannya biar lega lagi, kira-kira seperti itu. Jadi perasaan ECU ini biar lega ya, tidak menghilangkan data, sekali lagi tidak menghilangkan data, tapi mengkoordinir awal kerja agar lebih dalam keadaan pikiran yang fresh, spirit, dan aktivitas dengan lingkungan yang baru untuk melakukan aktivitas kehidupan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi ingat, reset itu dilakukan setelah proses kerja. Kalau pulpamu drop, TB-mu kotor, busimu setengah mati, gitu, kompresimu habis, direset nggak akan bisa berhasil. Itu pun nanti ada syarat-syaratnya, kira-kira seperti itu. Nah, dengan harapan proses ECU ini ya, itu mengembalikan ke kondisi kerja yang normal kembali dan memahami kondisi mesin. Jadi ECU itu memahami kondisi mesin. Loh, kok bisa gitu Mas? Ya semua dia mainnya sensor, wong di oli apa di mesin aja ada sensor toh, ada ECT, ada EOT dan segala macam. Jadi dia nanti memahami kondisi mesin dengan keadaan lingkungan yang baru ya, dengan harapan bisa mengembalikan kondisi yang normal untuk aktivitas kerja dan memahami kondisi mesin, kondisi udara, kondisi karakter, altitude, lingkungan yang terbaru saat ini ya. Ini kalau sampai ada scanner, di situ ada proses hapus histori, inisialisasi ya, kira-kira seperti itu. Kalau Honda bisa masih dilakukan manual bisa, tapi kalau Yamaha nggak bisa ya. Kalau di komputer itu mirip-mirip CPU, kalau sampean mirip-mirip sampean ke pantai ya, untuk memfreshkan pikiranmu. Nah, nanti kalau sudah semuanya sudah kita lakukan reset ya, itu hasilnya akan lebih optimal. Misal contoh kita tadi ngoprek-ngoprek pergantian busi, pokoknya intinya kita ada hubungannya dengan kaitan sistem program injeksi. Injeksi itu kan settingannya pembaruan di pengaturannya lebih terkoordinir, lebih terdetailin, lebih terkomplekskan. Jadi misal contoh kita habis ngepam, habis injektor, TB, ganti busi, nyetel klep, filter udara yang ada kaitannya dengan kerja tersebut ya harus direset. Kalau sampai cuma ganti spion, ganti ban, ganti kampas ya nggak perlu. Bahkan ada motor yang sekarang cuman ganti atau bongkar daripada CVT aja harus direset. Apa itu? Ada ini di Yamaha terbaru, di Yamaha NMAX Turbo itu sampai kalau bongkar CVT harus direset untuk mengembalikan kondisi kerja yang lebih optimal kembali ya. Habis dilakukan UTI tidak direset, maka lingkungan yang baru tidak akan terdeteksi dengan maksimal dengan aktivitas keadaan kebiasaan barang yang sudah baru. Jadi kita sinkronisasikan, kita reset, hapus histori jika ada histori, jika tidak ada kita setting TP, kemudian setting mode 1. Nah, untuk proses reset itu kan macam-macam. Kalau di Honda itu kan, di Honda yang kabel TPS-nya ada 3, itu bisa dilakukan mode 1. Tapi kalau Honda yang kabel TPS-nya lebih dari 3, artinya itu map sensor, itu tidak bisa dilakukan mode. Karena apa? Di map sensor itu ada IAPS dan IATS, dia akan membaca lingkungan sendiri. Nah, tapi kalau di Honda yang kabelnya 3, itu berarti bahasanya dia MDPL. Dia harus kita tetapkan dengan lingkungan yang baru. Ketika di ketinggian sekian nanti dibuat mode berapa, kira-kira seperti itu. Kalau dibikin injeksi itu rumit ya nggak rumit, kalau dibikin pinter ya lebih pinter daripada otakmu ya. Otakmu aja kalau ngeblank perlu refreshing, dia juga kalau ngeblank setelah lakukan pekerjaannya perlu dilakukan refreshing. Refreshingnya dia apa ya? Direset ya. Dia tidak membuat data ini hilang, tidak. Siapa yang buat yang ngomong data ini hilang? Nggak ke settingan pabrik lagi. Siapa yang ngomong? Dengan keadaan pikiran yang tadi banyak pikiran segala macam, ini untuk aktivitas ruwet banget ini. Ini mana yang untuk kerja itu mana urat-uratannya? Nggak jelas ini. Nah, tapi kalau dia nanti sudah direset, maka ECU itu akan kembali ke kerja yang optimal. Berarti pikirannya kosong. Setelah pikirannya sudah bersih,
sudah nurani, sudah bersih, baru dia bisa beraktivitas dengan layaknya normal lagi. Data-datanya misalkan ini bensin 10.000, busi 25.000, nih dia terkoordinir. Nah, untuk kerja file datanya kan di sini untuk baterai, alternator, harness dan segala macam semua kan sudah terkoordinir di data ECU semua. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dipahami. Dengan motor ini kan banyak virus, banyak histori, banyak utik-utikan, maka hasilnya kurang nyaman. Jadi harus kita lakukan reset ya. Kalau sampean nggak percaya ya lihat di scanner, pasti di situ ada data inisialisasi, ada push history, penyakit DTC yang sekarang, kemudian penyakit sejarah yang tersave. Kira-kira seperti itu ya. Wes kita contohkan, tak hapus memori secara manual. Kalau sampean ada scanner dilihat nggak apa-apa, ada itu ya. Ini contoh ya, ini contoh. Ini masih pusing motor ini, rasanya aja sebelum direset nggak enak nih. Sebelum direset nggak enak, walaupun untuk pump sudah diberesin, cuman rasa stasioner masih kurang nyaman. Tuh ya, masih kurang nyaman. Dari segi langsamnya kurang enak. Terus motor kalau belum direset itu RPM tingginya itu jedanya panjang. Jadi limitnya itu panjang ngender. Tapi kalau direset enak. Ya, ini bandingin sebelum direset. Untuk RPM rasa nih, lihat limiternya itu ya, ini belum direset, tuh ini belum direset, padahal semuanya udah diberesi ya. Nah tuh, oke. Rasa limitnya itu panjang banget napasnya, grung. Nah nanti beda dengan rasa setelah direset, karena pikiran ECU ini masih pusing. Ini barangnya sudah baru tapi program ini masih membaca lingkungan yang lama. Nah paham ya. Nah, coba dilihat mas, itu DTC piro sih asli ini, kategorinya. Lihat DTC berapa sih, sejarahnya berapa sih sebelumnya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti EOT sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TPS sensor ya. Kemudian 1, 12 berarti ada injektor, ada TPS sensor, ada EOT sensor. Ini kenang-kenangan yang tersep di otaknya masnya ini. Dulu pernah cinta dengan si A, si B, si C, sekarang dia sudah nikah dengan si A, tapi kan kenangan masih tersimpan. Untuk melupakan tersebut ya berarti dia harus melakukan sebuah aktivitas yang bisa melupakan si dia. Kira-kira seperti itu, biar si ECU ini bisa membaca lingkungan kehidupan kebiasaan yang baru. Wes dihapus historinya atau virusnya, langsung dicetekin dari situ aja, dia udah cetekan. Oke, 1, 2, 3, 4, matiin, cetekin lagi. Sudah. Oke, tunggu. Oke, sampai berkedip cepat tiada henti. Matiin kontak, dikontak, gimana reaksinya? Nah, sudah mentolong. Nah, berarti sudah aman. Sekarang kita lanjut ke setting EOT. Yuk. Untuk Honda injeksi yang kabel TPS-nya lebih dari 3 tidak bisa dimode, karena mode itu aturan main untuk mode ketinggian, lingkungan ketinggian. Kira-kira seperti itu. Kalau yang lebih dari kabel 3 itu berarti bahasanya dia sudah punya pengaturan lingkungan IAPS dan IATS sendiri secara otomatis. Udah. Nah, kemudian udah tusuk jarum. Udah. Oke. Udah kita cetekin, kita lihat datanya. Untuk setting TP selesai. Yuk cabut bawah. Oke, biarin dulu sebentar. Oke, selesai. Kemudian tak matiin, langsung diambil mode 1 mas. Dipasang dulu, pasang dulu. Oke, ambil mode 1. Intinya mode 1 ini bisa bekerja dengan sehat. Pastikan TPS mu baik. Reset berhasil, pastikan tekanan full pump dan yang lain baik. Kalau tekan full pump melorot, direset malah jadi melorot, motormu malah berebet. Motornya awalnya sehat, hanya kotoran pempes, tekanan 25 PSI dengan keadaan yang tadinya lingkungan kotor, ECU masih terbiasa dengan kotor, aktivitas yang kotor, masih jalan. Ketika belum diapa-apain, tekanan full pump masih melorot, sampai reset malah full pumpnya, altitude lingkungan barunya malah bikin altitude drop, akhirnya motor malah berbet. Jadi syarat-syarat dari full pump, TPS segala macam harus normal dulu. Ambil mode 1 untuk TPS kabel 3.
Oke, masuk. Oke, mode ini diambil ya, sesuai dengan lingkungan Anda. Jadi untuk mode 1 itu jarak ketinggian dari permukaan laut berapa itu nanti bisa sama lihat. Kalau lingkungan Anda dari MDPL laut sekian, ya nanti bisa ambil mode 1, 2, 3 atau 4, dipilih aja mana yang pas sesuai dengan lingkungan Anda. Nah, ini tak kasih tahu. Nah, ini kan ada data program toh. Ini data program. Contoh ya. Ini data program. Starter halus ya. Menghubungkan dengan memori ECO. Oke, terus ini data ECO-nya. Nah, terus ini untuk historinya, sama lihat membaca histori kode kerusakan. Di sini kan ada dua pilihan, kenang-kenangan yang sekarang terjadi ataupun yang kemarin. Nah, tak ngerokok dulu. Nah, ini contoh lah, saya hari ini ngerokok dengan bungkus baru, kemarin saya ngerokok dengan lintingan. Nah, itu kan kalau kita ceritakan bisa ngerokok. Nah, terus ini penyakit yang sekarang kita lihat tidak ada ya. Sejarahnya bagaimana sudah kita bersihkan untuk histori-historinya. Nah, apakah data itu akan menghilangkan data program bawaan pabrik? Ya tidak. Nah, apa hilang data ini? Tidak ya. Oke ya, bisa dilihat kan nggak hilang tuh data-data ini, tapi untuk mengkoordinir kerjanya lebih dalam posisinya masing-masing. Tapi perlu diingat, untuk masang TPS lah contoh itu nggak bisa salah-salah. Di situ ada nilai angkanya, ada cara-caranya yang sudah pernah kami share ya. Semua itu ada ukuran angka, tidak bisa sakarmu dewi ya. Oke, terus di sini ada lagi bahasa penyetelan, penyesuaian ya toh. Nah, jika sampean ingin menyesuaikannya, masuk aja sini reset ECU, tekan menghubungkan dengan memori program ECU. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk beberapa kendaraan setelah reset ECU dibutuhkan inisialisasi ulang. Ya, lanjutkan jika setuju, jika tidak ya batalkan. Karena udah kita reset kan, ya batalkan saja atau no. Nah, kira-kira seperti itu untuk hasilnya ya. Sekarang akan kita coba mesinnya. Sekarang dicoba ya hasilnya ya, setelah di reset atau ECU ini sudah membaca lingkungan yang baru. Kalau belum direset itu kan biasanya limitnya panjang, dreng 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 dreng. Kalau udah direset, deng 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 deng. Nah, deket banget tuh. Oke ya, dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, putaran langsamnya lebih terjaga, dia lebih terkoordinir oleh kerja ECU. Kita lihat. Nah, oke, lihat limitnya. Jadi untuk grafiknya itu limitnya lebih enak, lebih deng 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 deng. Kalau yang belum direset masih deng 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 gitu ya kawan ya. Nah, ingat, pastikan proses ini dilakukan setelah Anda uti-uti di bagian injeksinya. Walaupun tidak ada histori, tetap dilakukan proses inisialisasi setelah Anda selesai proses kerja. Proses reset tidak bisa berhasil kalau tekanan pulpamu melorot, pempesmu kotor, TPSmu error, injektor bermasalah, koil bermasalah, semuanya masih bermasalah, tidak berhasil. Jadi artinya sampai refreshing itu harus ada syarat. Sampai refreshing harus ada sebabnya apa, baru nanti niatnya refreshing gitu. Nah, sama ini dia harus kita tahu dulu sebab muasababnya. Kalau udah selesai baru kita refreshing ya. Liburan, nanti setelah liburan ECU akan membaca lingkungan yang baru. Kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, tidak adalah saya sering menggurui. Sampai ketemu di segmen video berikutnya. Bye bye.